Adik kakak, ibu bapak, dan saudara-saudara sekalian, terima kasih telah mengundang saya untuk hadir dalam pesta ulang tahun Perwamki, Perkumpulan Wartawan Media Kristiani Indonesia yang ke-17. Semoga perkumpulan ini semakin maju dan menciptakan komunitas yang dewasa, yang matang, yang bahagia. Berikut ini adalah orasi budaya saya. Judulnya Budaya Informasi di Era Pasca Kebenaran oleh saya Eka Budianta. Ada dua pernyataan Joe Biden yang penting dari pidato kemenangannya kemarin. Pertama, hentikan demonisasi. Kedua, ayo bergerak dari fiksi ke sains. Kedua hal itu saya rasa cukup untuk melukiskan kultur zaman seperti apa yang sedang kita lalui. Selama beberapa tahun terakhir, persaingan politik meruncing, bukan hanya di Amerika Serikat antara kubu Republik dan Demokrat, tapi juga di tempat lain termasuk di tanah air kita, Indonesia. Demonisasi awalnya saya rasa cukup diterjemahkan mempersetankan. Tetapi rasanya lebih dari itu. Kita mendengar sendiri para pemain politik diperburuk sedemikian rupa oleh lawannya. Termasuk di Indonesia, kita mendengar ada istilah kampret dan kecebong untuk mempertentangkan dua pendukung tokoh politik kita dalam pemilu tahun 2019 kemarin. Kita juga mendapat istilah kadrun atau kadal gurun yang berkonotasi memandang rendah kalangan dogmatis yang fanatik pada ajaran tertentu. Bukan hanya untuk kaum yang entitasnya tidak jelas karena umatnya menyebar, tapi juga untuk pemimpin yang bisa ditunjuk hidungnya. Seperti ada istilah penista agama, ada istilah governor dan sebagainya. Singkatnya, ada cara untuk membuat orang takut, benci dan marah sampai melebihi proporsi yang bisa disandang oleh pribadi manusia. Inilah yang diminta Joe Biden agar dihentikan. Tentu bukan hanya di Amerika Serikat, tapi juga di seluruh dunia. Bagaimanapun, perlu diakui setiap negeri bisa menjadi tanah air kita, dan setiap bangsa bisa menjadi bangsa kita, umat manusia ini. Yang tidak bisa dibantah adalah kita punya dua sisi yang mungkin saling bertentangan, tapi juga saling melengkapi. Joe Biden tidak menyebutkan hal ini, tetapi menegaskan sekarang saatnya untuk saling mendengarkan. Dalam kebenaran yang ekstrim, kita mendengarkan diri sendiri. Secara kultural, Amerika memang dilahirkan oleh budaya Inggris, tetapi secara politis meneruskan keyakinan Perancis. Hal ini jelas dari bahasa Inggris yang tetap dipakai dan sistem republik yang dijalankan, yaitu prinsip liberté, égalité, fraternité atau kemerdekaan, kesetaraan dan persaudaraan. Bukannya memilih sistem monarki seperti Inggris. Sudah hampir 250 tahun belakangan ini sejak revolusi Juli 1776, Amerika menjadi proyek umat manusia bagaimana membangun sebuah republik yang berbeda dengan sistem kerajaan. Kita di Indonesia, suka tidak suka, telah terinspirasi oleh negara itu dalam membangun budaya politik kita. Setahun sebelum Sumpah Pemuda, pada tanggal 4 Juli 1927, Bung Karno dan kawan-kawannya mendirikan Partai Nasional Indonesia atau PNI, yang jelas-jelas mengacu pada ulang tahun kemerdekaan Amerika. Setelah merdeka, kita juga menggunakan istilah Revolusi 1945 untuk menyebarluaskan semangat kemerdekaan. Bahkan setelah Bung Karno jatuh sejak 1966, kita, Indonesia, menganut isme pembangunan yang jelas-jelas mengacu pada program Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNDP), sebuah gagasan yang bersumber pada Amerikanisasi dunia sejak 1948. Tentu kita tidak suka dibilang mengekor pada bangsa lain, baik mengekor pada India, pada China, Amerika, apalagi pada Belanda, maupun Eropa pada umumnya. Tetapi dalam kebudayaan, mau tidak mau, kita tidak suka atau tidak suka, setiap bangsa harus memberi dan menerima yang terbaik. Kita belajar pada Inggris bagaimana menghormati pahlawan misalnya. Dulu saya bangga, kita punya Hari Pahlawan 10 November. Setelah tinggal di Inggris, saya merasakan November memang bulan untuk mengenang para pahlawan. Dan kita bahkan menyematkan bunga popi di dada kanan. Dan sebagai umat Kristen, kita juga mendedikasikan November sebagai bulan untuk mendoakan jiwa-jiwa yang telah menghadap Tuhan. Nah, ini bulan para arwah istilahnya.
Jadi dalam menarasikan kebudayaan, pada prinsipnya kita tidak bisa memisahkan diri. Tidak perlu merasa lain daripada kebudayaan lain dan bangsa manapun. Kita sama-sama menjunjung kebudayaan manusia. Dan di dalam kebudayaan itu, mau tidak mau, suka tidak suka, kita juga harus mengakui adanya beragam agama. Di sini kita menyadari bahwa agama masuk dalam sistem kebudayaan, bukan sebaliknya. Selama beberapa tahun terakhir, kita didorong untuk lebih patuh kepada agama. Dunia mengajarkan kita mengedepankan agama lebih dari budaya. Seolah-olah justru kebudayaan adalah sistem daripada agama. Jadi dalam agama Kristen ada budaya Flores, budaya Batak, budaya Jawa, budaya Tionghoa, dan seterusnya. Padahal kalau kita cermati istilah Hindu Bali, Islam Nusantara, Katolik Italia, dan seterusnya, jelas-jelas mengakui bahwa Hindu mendukung kebudayaan Bali, Islam yang memperkaya Nusantara, Katolik yang mengembangkan budaya Italia, dan seterusnya. Dampak dari berpikir terbalik, hemat saya telah melahirkan kembali umat yang menyukai dogma lama saat manusia yakin bahwa bumi diyakini sebagai bidang datar. Itulah yang mungkin menumbuh kembangkan lagi aliran bumi datar di hampir semua keyakinan. Rasanya dengan kembali berpikir secara tidak ilmiah, manusia dapat menemukan kebahagiaannya yang hilang. Maka kita lihat dan dengar informasi berhadapan dengan zaman baru, yaitu zaman pasca kebenaran. Zaman itu muncul karena saat masyarakat lebih meyakini persepsinya sendiri daripada fakta. Jadi sebagai jurnalis kita tidak perlu marah bila berita yang kita kabarkan dianggap sama sekali tidak terjadi. Pada penutupan Oktober kemarin misalnya, saya memposting jumlah korban yang wafat kena COVID-19 telah melebihi dari 50 juta orang terpapar. Dan yang meninggal 1 juta. Banyak sekali. Tiba-tiba muncul reaksi spontan dan singkat. Itu cuma data, bukan bukti. Istri saya mendengar itu dan langsung dia menjerit. Suruh dia datang ke Pondok Rangon dan membantu petugas penggali kubur di sana. Bagaimana mungkin ada orang tidak percaya pada statistik dan tidak mengakui begitu banyak dokter yang telah meninggal dunia? Saya terdiam cukup lama. Tetapi setelah mendengar pidato kemenangan Joe Biden kemarin, saya mengerti. Mungkin orang yang bereaksi itu merasa lebih bahagia hidup di alam fiksi. Dia tidak mungkin diajak turun ke lapangan dan melihat kebenaran berdasarkan fakta yang melandasi kebenaran itu. Pemilihan umum di Amerika Serikat masih menyisakan debat. Banyak pemimpin dunia telah memberikan ucapan selamat atas terpilihnya Joe Biden, tetapi lawan politiknya belum mengakui. Bahkan masih ada yang unjuk rasa dan menuduh telah terjadi pencurian suara, bahkan membawa poster bertulis "Hentikan kebohongan". Inilah zaman pasca kebenaran yang sedang kita lewati. Sekarang pertanyaannya, bagaimana wartawan Kristen menjalankan tugasnya? Apakah perlu mengorbankan informasi agar dipercaya dan disukai oleh khalayak umum? Atau tetap saja percaya bahwa kita membawa harapan sesuai dengan iman bahwa Tuhan begitu mencintai manusia dan ciptaannya ini? Dan seterusnya dan seterusnya dan seterusnya, termasuk iman, penebusan dan kebangkitan. Semoga hati nurani dan akal sehat kita mendapatkan berkah keseimbangan. Terima kasih.